Ya, sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara, dari khotbah yang luar biasa, transformasi menjadi manusia Allah. Ini seri khotbah yang luar biasa. Saudara bisa tangkap, saudara akan mengalami perubahan yang luar biasa sekali, sehingga hidup saudara ya hidup yang luar biasa sekali. Sesi ya demi sesi kita sudah belajar ya proses transformasi menjadi manusia Allah. Yang pertama melalui firman-Nya, yang kedua melalui kepenuhan Roh Kudus, yang ketiga melalui hadirat Allah. Hari ini kita akan belajar, saudara, melalui apa? Mengatasi penghalang-penghalang supaya kita sungguh-sungguh bisa mengalami transformasi menjadi manusia Allah. Kita harus memiliki kemampuan, ya saudara, menyingkirkan gangguan-gangguan yang menghalangi pertumbuhan manusia rohani kita, saudara. Lah, dalam kehidupan kita semua sama, seringkali ada hal yang menghalangi untuk kemajuan kita. Pernah satu kali saya mengalami waktu saya ke Jakarta, ya naik pesawat lalu dari airport mau menuju satu tempat, saudara. Ternyata saat itu keadaan macet sekali, saudara. Saya mendarat sekitar jam 9 lebih, jam 10. Sampai di tempat itu sudah hampir jam 3. 4-5 jam. Kenapa? Oh, sedang macet. Oh, banyak sekali ada penghalang. Sulit sekali bisa bergerak maju. Sulit sekali bisa mencapai tempat tujuan. Sehingga yang harusnya setengah jam, kalau itu kosong, saudara, setengah jam bisa sampai. Saat itu hampir 4-5 jam baru bisa sampai. Dalam kehidupan perjalanan rohani kita juga sama, saudara. Kalau dalam kehidupan kita ada banyak penghalang, saudara, untuk mengalami kemajuan rohani kita, untuk mengalami pertumbuhan rohani kita, maka sulit sekali kita bisa mengalami kemajuan, sulit sekali kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Transformasi menjadi manusia Allah akan sangat lamban sekali, akan sangat sulit sekali. Tapi kalau kita bisa singkirkan penghalang-penghalang untuk kemajuan rohani kita, maka kita bisa mengalami kemajuan yang cepat. Kita bisa mengalami pertumbuhan yang cepat. Dan dengan waktu yang singkat, saudara akan menjadi manusia Allah yang penuh dengan karya Allah, yang penuh dengan kuasa Allah, yang penuh dengan kasih Allah, yang penuh dengan mujizat Allah. Kok diem terus, oh, saudara? Lah, antusias gitu, saudara. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Paulus berkata, saudara, ya di dalam Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kalau ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Harusnya sudah jadi pengajar, harusnya sudah jadi pelayan Tuhan, harusnya sudah jadi ketua kelompok saya, harusnya sudah jadi hamba Tuhan, oh melayani. Namun kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, saudara. Oh, Paulus berkata, seringkali dalam kehidupan rohani ada juga orang-orang yang mengalami seperti ini. Ikut Tuhan, kalau ditinjau dari waktu, karena sudah sekian lama ikut Tuhan, harusnya sudah pandai, harusnya sudah dewasa rohani, harusnya sudah melayani, harusnya sudah jadi ketua kelompok saya, harusnya sudah jadi pelayan Tuhan. Oh saudara, tapi ternyata sekalipun waktunya sudah lama, tetap saja kanak-kanak rohani. Oh saudara, tetap saja butuh diajar pengajaran-pengajaran dasar. Saudara, belum bisa diajari pengajaran-pengajaran yang dalam. Oh seringkali masih harus diberi minum susu. Oh yang lunak-lunak, firman Tuhan yang menghibur saja. Sulit sekali diberi makanan keras. Ada makanan keras sedikit sudah gak bisa terima. Kadang-kadang bisa mengalami seperti ini, saudara. Hari ini saya ajak setiap saudara buka hati. Izinkan ya Tuhan, saudara juga menguji hatimu. Apakah saudara punya banyak penghalang sekalipun sudah lama,
tapi nggak pernah bertumbuh. Tetap saja kanak-kanak rohani. Disuruh mimpin doa saja nggak bisa. Saudara disuruh saudara, saudara jadi ketua kelompok saya nggak bisa. Saudara disuruh doakan tumpang tangan atas orang sakit nggak bisa. Disuruh usir setan malah lari, saudara, ketakutan diusir setan. Sekalipun ditinjau dari waktu, seharusnya saudara sudah mengajar. Seharusnya saudara jadi ketua kelompok saya. Seharusnya saudara sudah bisa dipakai oleh Tuhan selamatkan jiwa. Seharusnya saudara sudah jadi berkat. Tapi tetap saja ya kanak-kanak rohani nggak pernah bisa menjadi manusia Allah, saudara. Nah, mari kita mulai ya uji diri, koreksi diri, apa saja yang bisa menghalangi dan mengganggu pertumbuhan rohani kita, sehingga proses transformasi menjadi manusia Allah berjalan dengan sangat lamban sekali, saudara. Nah, saudara, kita akan belajar dalam ilmu kesehatan untuk tubuh kita. Ada beberapa penyebab yang bisa mengganggu kesehatan tubuh jasmani kita. Nanti akan sama dengan keadaan ya rohani kita, ada sama penghalang-penghalang. Yang pertama yaitu virus, saudara, atau bakteri. Kalau untuk tubuh kita secara lahiriah, tapi kalau untuk kehidupan rohani kita yaitu dosa, godaan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Saudara bisa belajar kalau ada satu orang dilahirkan, sejak kecil sudah ada virus, sejak kecil sudah ada sakit penyakit. Sakit penyakit harus disembuhkan. Virus harus dilenyapkan. Kalau tidak, dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tetap saja 1-2 tahun tetap tubuhnya nggak bisa bertumbuh. 5 tahun tetap saja tidak bisa bertumbuh dengan baik. 10 tahun tetap nggak bisa tumbuh dengan baik. Karena ada virus, ada penyakit yang merusak tubuhnya, yang menghambat pertumbuhan, saudara. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau ada dosa yang tersimpan dalam kehidupan kita dan tidak kita lenyapkan dan tidak kita hilangkan, terus ada dosa di dalam hidup kita secara rohani, saudara, sama. Rohani kita nggak bisa mengalami pertumbuhan yang normal. Tetap saja kanak-kanak rohani, tetap saja kerdil secara rohani, nggak pernah bisa mengalami pertumbuhan yang baik. Karena apa? Dosa. Saudara bisa belajar, bahkan dosa pertama kali yang merusak manusia Allah menjadi manusia biasa. Adam diciptakan menjadi manusia Allah luar biasa, punya otoritas Allah, setiap hari bergaul dengan Allah. Tapi waktu dosa masuk di dalam kehidupannya, Alkitab sampai berkata dia mengalami kematian secara rohani, saudara. Nggak bisa lagi rohaninya bertumbuh, nggak bisa lagi rohaninya berfungsi dengan baik. Karena apa? Dosa. Setiap saudara mulai uji, adakah dosa yang masih ada tersimpan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ada dosa, harus diselesaikan, harus disingkirkan, harus dilenyapkan. Kalau tidak, saudara nggak bisa bertumbuh. Sekalipun ada pengajaran seperti ini, nggak pernah jadi manusia Allah. Dosa merusak, saudara, pertumbuhan. Dosa membuat orang nggak bisa bertumbuh dengan baik. Termasuk dosa yang tersembunyi. Kadang-kadang orang itu kelihatannya baik, tapi sebetulnya punya dosa yang tersembunyi, yang tidak diketahui orang lain, saudara, yang tidak diketahui oleh pasangan, yang tidak diketahui oleh orang tua, yang tidak diketahui oleh anak, yang tidak diketahui oleh kelompok saja, yang tidak diketahui oleh pendeta. Ada dosa tersembunyi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita harus tahu Allah kita maha tahu. Dimanapun kita berbuat dosa, kapanpun kita berbuat dosa, Allah tahu. Hanya dalam pikiran Allah tahu, hanya dalam hati Allah tahu, saudara. Semua dosa harus dilenyapkan, disingkirkan, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan rohani kita. Kita harus tolak dosa, kita harus jauhi dosa,
kita harus sungguh-sungguh singkirkan dosa. Saudara, ada perbedaan Adam pertama dengan Adam kedua, yaitu Yesus. Adam pertama digodain, tidak tolak, ya, tidak langsung bertindak dengan tegas, hanya jatuh dalam dosa. Yesus Adam kedua juga dicobai, tapi dia tolak dosa dengan tegas. Dia tidak izinkan dosa itu ada dalam kehidupannya. Maka dia tampil sebagai pemenang. Dia terus tampil sebagai manusia Allah yang berkarya secara luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya baca ini anugerah yang luar biasa. Karena begitu kita jatuh dalam dosa, pasti aliran hadirat Allah yang tadinya terus-menerus kita rasakan, tiba-tiba menjadi tersendat-sendat. Dulunya, Adam itu dekat dengan Tuhan, tapi waktu berbuat dosa, jatuh dalam dosa, Tuhan itu menjadi jauh, saudara, dan itu bisa menghancurkan. Jadi sekali lagi kita jauhi dosa, saudara. Tapi kalau ternyata kita sempat jatuh dalam dosa, juga jangan lupa bertobatlah dengan segera. Jangan terus saudara ada dalam lumpur dosa. Bertobatlah dan tinggalkanlah dosa, dan saudara akan aman. Saudara lihat perbedaan Daud dengan Saul, saudara. Daud dan Saul dua-dua orang pilihan Tuhan, dipersiapkan menjadi manusia Allah. Sama-sama Saul sempat jatuh dalam dosa, berbuat dosa. Daud sempat jatuh dalam dosa, berbuat dosa. Ya, dosa yang dilakukan oleh Daud jauh lebih parah. Tapi sayang, Saul yang jatuh dalam dosa sulit sekali bertobat. Dengar firman Tuhan tidak bertobat, ditegur malah saudara marah, sakit hati. Tapi Daud beda. Dia jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam kesalahan, bahkan yang parah. Tapi waktu Tuhan pakai Nabi Nathan untuk mengingatkan dia, untuk menegur dia, dia orang yang cepat saudara menyesal, orang yang cepat bertobat. Dia tinggalkan dosa, maka Tuhan pulihkan dia, Tuhan ampuni dia, Tuhan bangkitkan dia lagi, Tuhan pakai dia lagi, Tuhan berkati dia lagi. Bahkan dia dibangun menjadi manusia Allah lagi, yang mengalami karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sekali lagi hari ini saudara, ya, singkirkan penghalang pertumbuhan, yaitu yang pertama adalah dosa. Saudara, saya dengar ilustrasi bagus sekali. Katanya iblis itu punya dua kacamata yang seringkali saudara, sengaja ditunjukkan atau dipasangkan pada manusia kalau bisa. Kacamata yang pertama adalah kacamata yang selalu kelihatan kecil, saudara. Barang besar kalau dipakai, lihat pakai kacamata itu jadi kecil. Jadi waktu iblis mau menggoda manusia supaya berbuat dosa, iblis selalu berkata, ini enggak apa-apa, dosa kecil. Enggak apa-apa, hanya itu saja kok. Hanya main mata saja kok. Ini dosa kecil, saudara. Nanti akibatnya gimana? Wah, kalau sampai ketahuan keluarganya jadi ribut keluarga. Oh, kecil, enggak apa-apa. Efeknya kecil kok. Ini dosa kecil. Jadi semua dosa yang ditawarkan dilihat pakai kaca pertama. Kecil, kecil, kecil. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, saudara. Supaya akhirnya manusia mudah diseret berbuat dosa. Enggak apa-apa kok. Kepada Allah berkata, enggak apa-apa kok. Malah engkau bisa tahu yang baik dan jahat. Malah engkau bisa punya pengalaman. Kacamata yang kecil mengecilkan semua yang tidak baik dianggap kecil. Tapi kalau sudah jatuh dalam dosa, iblis akan ganti kacamata pembesar. Maka iblis akan lihat, ini dosamu besar sekali. Engkau sudah melakukan perbuatan dosa yang besar sekali. Ini akibat yang besar sekali. Dosamu sudah terlalu besar. Gak mungkin lagi diampuni oleh Tuhan. Dosamu sudah terlalu besar. Gak mungkin lagi bisa dipulihkan keluargamu. Dosamu sudah terlalu besar. Gak mungkin lagi engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Sudah terlalu besar. Supaya manusia gak bisa
bertobat. Hari ini pakai kacamatanya Tuhan. Lihat godaan dosa, bahaya, jangan mau. Kalau ternyata sudah terlanjur jatuh dalam dosa, pakai kacamatanya Tuhan. Bahwa Tuhan adalah setia dan adil. Barang siapa mau bertobat, tinggalkan dosa, kembali pada Tuhan. Tuhan itu setia. Dia akan mengampuni, Dia akan memulihkan, Dia akan membawa kasih karunia yang baru. Amin. Amin. Bertobat. Katakan kanan kiri. Siapa tahu ada dosa tersembunyi. Ayo bertobat gitu saudara. Enggak usah tanya apa. Tapi bertobat. Siapa tahu ada dosa tersembunyi saudara. Bertobat sembunyi maupun tidak sembunyi. Yang kedua, pikiran, perkataan, perbuatan negatif. Jadi semua selalu negatif. Pikirannya negatif saudara. Perkataannya negatif saudara. Tingkah lakunya pesimis saudara. Banyak orang berpikir bahwa kalau tubuh kita sakit saudara, berarti virus dan bakteri yang menjadi penyebabnya. Itu betul sebagian. Ada orang sakit tadi karena virus, karena keadaan tidak baik. Tapi dengar, tidak semua sakit penyakit itu karena penyakit, karena virus yang ada dalam kehidupan kita yang masuk. Bahkan mayoritas sakit penyakit itu diakibatkan hanya karena apa? Terlalu banyak berpikir negatif, terlalu banyak berkata negatif, terlalu banyak saudara arahnya hidupnya ke negatif, terus berpikir negatif, terus berkata negatif, terus hidupnya negatif saudara. Dan karena terus berpikir negatif, terus berkata negatif saudara, arahnya ke negatif, hanya keadaan hidupnya jadi negatif saudara. Tubuhnya sakit, gak bisa bertumbuh dengan baik. Rohaninya juga sakit, gak bisa bertumbuh dengan baik. Ya, banyak peneliti berkata malah 80% penyebab utama sakit penyakit bukan karena virus atau bakteri, tapi adalah pikiran, perkataan, perbuatan yang negatif. Karena berpikir negatif saudara, karena berkata negatif saudara, terus hidupnya penuh dengan khawatir saudara, hidupnya penuh dengan ketakutan saudara, berpikir negatif, ini gimana, nanti gimana, malah akhirnya terjadi. Ingat Alkitab berkata, seperti yang kau pikirkan tentang dirimu, seperti yang kau pertimbangkan tentang dirimu, jadilah seperti itu saudara. Kalau kita berpikir negatif tentang hidup kita, kita berpikir negatif tentang keluarga kita, kita terus berpikir negatif tentang studi atau pekerjaan kita, saudara, justru itu yang jadi. Ayub berkata, apa yang kupikirkan, apa yang kutakutkan, apa yang aku khawatirkan, justru datang, justru terjadi. Karena dia takut anak-anaknya berbuat dosa, anak-anaknya jatuh dalam dosa. Dia takut anak-anaknya kena musibah. Itu terjadi saudara. Yang ditakutin terus, dipikir negatif malah terjadi saudara. Alkitab juga berkata, seperti yang kau katakan di hadapanku, akan aku lakukan terjadi dalam hidupmu. Musa kirim 12 pengintai untuk mengintai tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Bahkan tanah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Bahkan tanah yang sudah sempat mereka injak. Tanah yang sudah mereka sempat minum airnya. Tanah yang sudah sempat mereka cicipi buah-buahnya. Tapi waktu pulang ada 10 pengintai berkata negatif, berpikir negatif. Gak mungkin kita paksa masuk, di sana ada raksasa, kita seperti belalang. Kalau kita dekat masuk, kita diinjak akan mati. Berpikir negatif, sekalipun Allah sudah pikirkan yang positif, luar biasa. Sudah sediakan, sudah diizinkan mencicipinya. Berpikirnya tetap negatif, ngomongnya tetap negatif. Akhirnya Tuhan berkata, seperti yang kau katakan, itu akan terjadi. Engkau tidak akan bisa masuk, engkau akan mati di padang gurun ini. Seperti yang kau pikirkan, yang kau katakan terjadi. Allah berkata beda dengan Yosua dan Kaleb. Berpikir positif tentang janji Tuhan.
berkata positif tentang jadi Tuhan, mereka juga mengalami. Mereka bisa masuk tanah perjanjian. Mereka bisa dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka dapatkan anugerah yang melimpah dalam kehidupan mereka. Betul saudara? Betul? Allah kita adalah Allah yang baik. Dia merancangkan yang baik bagi setiap kita. Jangan sampai kita sudah dilahirkan dalam Allah yang baik, dalam anugerah yang baik, direncanakan, disediakan bagi kita yang baik. Jangan terus biasa punya pikiran yang negatif, ngomong yang negatif saudara. Karena kalau saudara terus pikir yang negatif, ngomong yang negatif, sekalipun sudah dilahirkan sebagai anak Allah, gak bisa mengalami anak Allah yang sesungguhnya. Sekalipun sudah jadi umat Allah, gak bisa mengalami menjadi manusia Allah yang sesungguhnya. Betul saudara? Belajar berpikir positif. Allah kita positif. Negatif itu dari iblis. Iblis itu selalu negatif. Negatif membuat kurang. Di atas kayu salib, kayu negatif sudah dipalang oleh Tuhan Yesus. Sudah diubah menjadi plus. Minus menjadi plus. Semua hidup kekurangan kita oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib diubah menjadi plus. Yang sakit sudah diubah menjadi sehat. Yang kekurangan sudah diubah menjadi kelimpahan untuk jadi berkat. Betul? Yang harusnya dihukum sudah diubah menjadi diampuni. Jalan jadi anaknya Tuhan. Berpikir positif, saudara akan bertumbuh dalam Tuhan. Kalau berpikir negatif, bertumbuh dalam setan. Betul? Betul. Ya, berpikir positif. Katakan kanan kiri lagi. Ayo. Jangan suka ngomong yang negatif. Jangan suka berpikir negatif. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi ayatnya saudara-saudara, semua yang apa? Yang benar, jangan yang tidak benar. Semua apa? Yang mulia, jangan yang rendahan. Semua yang adil, jangan semua yang tidak adil. Semua yang suci, jangan yang tidak suci. Semua yang manis, jangan yang pahit-pahit. Semua yang sedap didengar, jangan yang menyakitkan hati kalau didengar. Semua yang disebut kebajikan, jangan perbuatan yang tidak baik. Dan patut dipuji, jangan yang patut dicela. Yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memenuhi hati kita. Dan rohani kita akan bertumbuh menjadi manusia Allah yang sesungguhnya. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan saya percaya itu satu anugerah. Itu satu hal yang luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Nah, kenapa sekali lagi juga sama. Manusia itu kadang-kadang sudah terjebak, suka negatif, saudara, sehingga sulit dirubah. Sekali waktu ada seorang bapak, saudara, punya 2 anak. Anak yang pertama ini selalu berpikir negatif, selalu berkata negatif, hidupnya negatif sekali. Anak yang kedua selalu berpikir positif, saudara, pikirannya positif, perkataannya positif, hidupnya sangat positif sekali. Lah bapaknya mencoba mosok yang negatif ini berpikir mosok negatif terus, saudara. Lalu dia belikan HP Samsung yang terbaru, apa itu S7 atau J7 yang terbaru. Carikan yang di Indonesia belum ada, dari luar negeri, kasihkan dia. Di kamarnya, wah yang negatif ini diberi itu. Pertama senang, wah terima kasih Bapak, ini di Indonesia belum ada. Lalu setelah bapaknya pergi hanya cukup 5 menit mulai mikir. Ini HP terbaru, mahal. Nanti kalau dicuri adikku gimana? Mulai berpikir negatif. Ini HP yang mahal, nanti kalau dirusak oleh adikku iri, dia gak dikasih, gimana? Mulai mikir lagi, nanti temanku, wah malah ini dan itu, ngomong aku sombong. Oh saudara, baru saja diberkati, berpikir positif cuma 5 menit, sudah negatif.
namanya nyoba yang kedua. Anak yang selalu berpikir positif. Anak itu sukanya kuda. Saudara, wah dia lihat orang pakai kuda tuh luar biasa sekali. Lalu diberikan kotoran kuda. Saudara. Kotoran kuda ditaruh di depan pintu kamarnya. Waktu dia mau masuk lihat, satu plastik itu kotoran kuda. Saudara, dia kaget. Kotoran kuda. Tapi karena dia sudah terlatih pikiran positif, lalu mikir, bapakku tahu kesenanganku, bapakku tahu kebutuhanku, bapakku tahu ya kesukaanku. Kalau kali ini ada kotoran kuda, bapakku tuh ingat apa yang aku senangi. Sebentar lagi pasti kudanya datang. Sebentar lagi pasti kudanya ada. Sebentar lagi kudanya datang. Tetap positif, tetap sukacita, tetap bahagia dalam hidupnya. Betul? Hidupnya bahagia. Maka saudara, kalau ada yang negatif pikirannya, singkirkan. Buang. Jangan perkataan negatif, pikiran negatif. Saudara akan bertumbuh. Yang ketiga, emosi-emosi yang merusak. Kalau tadi baru sampai pikiran, perkataan. Sekarang sudah sampai hati. Hatinya penuh dengan emosi. Hatinya penuh dengan kepahitan. Hatinya penuh dengan kecewa. Saudara, itu akan menghalangi. Sakit penyakit dalam tubuh kita tidak disebabkan oleh 1-2 faktor saja. Akan tetapi lebih pada pola hidup atau dalam banyak hal. Khususnya hati. Ini paling parah, saudara. Secara tubuh ini akan punya pengaruh yang luar biasa. Kalau hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan kecewa, hatinya penuh dengan sakit hati, itu akan merusak semuanya. Hatinya akan rusak, saudara. Pikirannya juga akan rusak, saudara. Perkataannya juga akan rusak, saudara. Tingkah lakunya juga akan rusak, saudara. Dan hanya kehidupan rohaninya rusak, saudara. Kadang-kadang merusak keluarganya, rusak studinya, rusak pekerjaan keuangannya, rusak pelayanan, semua rusak. Kalau sudah ada kepahitan, sakit hati, kecewa, dendam yang disimpan dalam hati, itu akan menjadi pengarang yang fatal dan merusak. Saudara sudah lihat di mana-mana orang yang kepahitan, simpen pahit, simpen kecewa, simpen sakit hati, hidupnya akan rusak, hidupnya akan kacau. Mau diatasi apapun seringkali sulit, kecuali disembuhkan akar kepahitannya. Lah saudara, seringkali kita juga hanya mencoba menyembuhkan rasa sakitnya, tetapi tidak sungguh-sungguh menyelesaikan akar penyebab penyakit sembuh. Kalau ada orang pusing, saudara hanya minum obat supaya pusingnya hilang, itu hanya sementara. Saudara cari apa yang menyebabkan akar penyakit itu ada. Pusing itu penyebabnya banyak. Kurang darah bisa pusing. Saudara, tekanan darah tinggi bisa pusing. Tekanan darah rendah bisa pusing. Ada banyak hal yang bisa membuat rasa sakit. Kalau hanya yang di luarnya yang diobati, nggak pernah selesai. Sembuh sebentar, nanti sakit lagi. Karena akarnya, sumbernya belum dicabut, akarnya, sumbernya belum dihilangkan, terus akan keluar lagi, keluarkan lagi, keluarkan lagi, keluarkan lagi, saudara. Dan itu akan menghancurkan. Kalau kita simpan kepahitan, simpan dendam, simpan sakit hati, simpan kecewa, saudara dengar, secara lahiriah akan mengeluarkan racun yang merusak tubuh kita secara lahiriah. Bahkan saudara, jiwa kita juga akan terracuni. Terlebih lagi rohani kita akan terus diracuni, saudara. Sehingga rohani kita juga akan hancur. Karena apa? Kepahitan. Harus diselesaikan sampai akarnya. Harus dibuang semua kepahitan. Dicabut sampai ke akar-akarnya. Dilenyapkan sakit hati. Disembuhkan, saudara. Sebab kalau tidak, gak bisa ngalami sembuh total atau pertumbuh rohaninya. Menurut catatan data yang ada pada saya, ya di sini ada dokter, mestinya dokter lebih tahu, saudara, yang namanya sel kanker itu hanya tahan
6 bulan. Jadi sel kanker itu setelah 6 bulan akan mati. Tapi saudara tahu, banyak sekali kanker itu disebabkan karena di dalamnya ini. Kepahitan lah, sakit hati lah, kecewa yang terus menerus. Ini mengeluarkan racun, bahkan akhirnya merusak. Akhirnya muncul sel kanker. Sekalipun sel kanker yang sudah ada 6 bulan kemudian sebetulnya mati, tapi akan muncul sel kanker yang baru. Dari sumbernya tadi, kepahitan, muncul sel kanker yang baru. Setengah tahun sebetulnya hilang, artinya harusnya bisa sembuh. Tapi muncul lagi sel kanker yang baru. Ya, 6 bulan hilang, muncul lagi. Gak pernah sembuh, makin lama maka malah makin parah. Hanya kecuali ini disembuhkan dalamnya, maka selnya menjadi sehat. Maka yang muncul menjadi sel yang sehat, orang itu akan mudah sembuh dari penyakit kanker. Apalagi juga sama kanker secara rohani. Nah, salah satu pembentuk pola dalam tubuh kita sehingga tubuh kita terkondisikan untuk kena berbagai macam sakit penyakit adalah emosi-emosi yang rusak tadi, saudara. Jadi harus diselesaikan. Jangan izinkan emosi-emosi yang merusak itu meracuni ya sistem tubuh kita dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, sama halnya dengan rohani kita. Emosi-emosi yang merusak ini akan menjadi penghambat besar untuk transformasi menjadi manusia Allah. Saudara ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus tentang benih yang ditabur. Yang pertama, benih yang ditabur seperti jatuh di mana saudara? Pinggir jalan. Ya, enggak sampai di jalannya, di pinggir jalan, saudara. Iya, sehingga burung-burung ambil dan hilang, sudah enggak pernah bertumbuh. Itu gambaran seperti saudara dengar firman Tuhan seperti ini. Oh, benih sedang ditabur, enggak masuk dalam ya telinga, pikiran, hati saudara, enggak masuk di pinggir jalan. Sementara dengar khotbah, melamun, si dia, melamun, kompornya belum dimatiin, melamun, ini dan itu saudara. Sehingga benih ditabur ini hanya lewat, enggak pernah masuk di dalam kita, atau masuk telinga kanan, keluar lagi langsung kiri, telinga kiri, enggak pernah masuk di tanah hati kita. Enggak pernah firman Tuhan tumbuh dalam hidupnya. Rohaninya enggak pernah tumbuh, saudara. Itu yang pertama. Saya berdoa di sini enggak ada. Nyatanya semua dengerin, saudara. Nyata semua dengerin, saudara. Masuk dalam hati saudara. Ya, jenis kedua, ya, masuk di tanah yang berbatu-batu. Tanahnya cuma sedikit. Dengar khotbah seperti ini, saudara, diterima dalam hati, tapi enggak mau sepenuh hati. Ya, aku percaya. Seperempat lah, bener gitu saudara. Aku percayalah setengah. Ya setengah aku terima, setengah aku gak terima. Hanya sedikit saja bisa tumbuh. Tapi sebentar saja setelah pulang ada masalah lagi. Sakitnya terasa lagi. Wah bimbang lagi. Akhirnya gak ngalami lagi saudara. Gak bisa bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, saudara jatuh ke tanah yang penuh semak duri. Dikatakan semak duri itu akan himpit, saudara. Benih yang baru tumbuh dihimpit dan akhirnya mati. Tuhan Yesus berkata, ini adalah masalah kekhawatiran, ini adalah masalah kekecewaan, ini adalah masalah sakit hati, ini adalah masalah kepahitan hati. Hidupnya penuh pahit hati, maka rohaninya himpit oleh pahit hati, penuh dengan kecewa dan semua. Akhirnya rohaninya mati, nggak bisa bertumbuh dengan baik. Karena ada yang menghimpit dalam hati kita. Keluar firman Tuhan dari hati kita. Kita harus punya hati seperti tanah yang baik. Benih itu yang ditabur dimasukkan di hati. Dirawat dengan baik. Ditumbuhkan baik. Sampai berbuah dalam tindakan kita. Berbuah dalam kehidupan kita. Dan mengalami anugerah karena firman Tuhan yang sudah ditaburkan dengan baik, saudara. Sekali lagi, yang ketiga penghalangnya adalah, saudara,
masalah yang ada dalam hati. Kalau ada di antara saudara sampai hari ini masih belum bisa mengampuni, sakit hati, dendam, kecewa, kepahitan hati, saudara harus buang. Kalau tidak, itu akan menghimpit. Rohani saudara nggak bisa bertumbuh. Saudara tetap kanak-kanak, mudah emosi, mudah ya kecewa, mudah tersinggung dan macam-macam. Saudara sebetulnya mudah kok, ujian itu mudah. Kalau saudara masih punya sakit hati atau tidak mudah. Saudara kalau dengar satu nama sedang diceritakan langsung saudara marah. Itu berarti masih ada sakit hati di dalam hati saudara. Karena namanya disinggung, bang muncul lagi. Betul saudara? Itu penyakit. Itu penyakitnya di situ. Karena disinggung sedikit sudah sakit. Tangan saya kalau nggak sakit, saya capek, bang nggak apa-apa. Tapi kalau tangan saya sedang luka, caplek yang lain nggak apa-apa. Begitu dicaplek, nggak usah caplek, kena dikit, sakit loh, jangan disenggol loh, sakit loh, betul saudara ya. Kalau kena yang sakit, sedikit saya marah. Contohnya lagi ya, saudara mengampuni, begitu dengar khotbah mengampuni, saudara langsung nggak bisa terima. Itu dalam hati saudara ada kepahitan, saudara belum mengampuni, mudah dicari. Ada khotbah, jangan merokok, merusak kesehatan, marah, mana ayatnya, mana ayat, gampang itu orang itu merokok. Sudah, gitu aja sudah, mudah. Ada khotbah, kembalikan perpuluhan bagi Tuhan, marah perpuluhan, gereja perpuluhan, itu gampang. Dia nggak pernah kembalikan perpuluhan. Loh, sebetulnya gitu saja kau saudara. Ya atau ya? Ya atau ya? Tapi kembali, kalau semua yang tidak baik dalam hati kita tidak kita singkirkan, rohani kita nggak bisa bertumbuh. Tetap saja jadi manusia lahiriah. Manusia duniawi, tidak menjadi manusia Allah, manusia rohani. Singkirkan, saudara akan transformasi menjadi manusia Allah. Di gereja kita ada retreat encounter, itu dikemas khusus untuk menolong yang tidak bisa ya mengalami kesembuhan batin seri, yang tidak bisa mengampuni, yang tidak bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa. Supaya di sana bisa dilayani, supaya dibaptis dengan Roh Kudus, supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya mengalami penjebolan rohani, supaya mengalami pelepasan, supaya mengalami kesembuhan batin, supaya mengalami pemulihan, supaya mengalami kemerdekaan rohani. Ikuti. Bahkan saudara yang merasa nggak ada pun ikuti, sebab kadang-kadang orang itu masih punya sakit hati hanya nggak terasa. Seolah-olah dilupakan saudara. Tapi sebetulnya masih ada banyak yang di dalam batinnya luka sakit hati. Ikuti yang belum pernah. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang keempat saudara. Yang keberapa saudara? Yang keempat adalah lingkungan yang tidak sehat atau pergaulan secara rohani yang tidak sehat saudara. Kita itu tergantung kesehatan kita, salah satunya lingkungan. Kalau lingkungan kita hidup di atmosfer udaranya yang cemar, seringkali kita nggak sehat, akan merusak kesehatan kita. Kalau kita suka tidur di lantai yang lembab saudara, mudah tubuh kita akhirnya sakit, kena rematik lah, ini macam-macam. Kalau kita tinggal di satu tempat yang ada kimia yang bisa merusak paru-paru, merusak itu, saudara ada dalam lingkungan itu terus, cepat atau lambat paru-paru saudara hancur. Kesehatan saudara akan hancur. Lingkungan kita akan mempengaruhi kita. Saudara tangkap dulu. Secara kesehatan itu akan mempengaruhi. Nah, secara rohani sama. Apa yang menjadi lingkungan kita itu akan mempengaruhi kita. Alkitab berkata, jangan sesat. Pergaulan yang jahat akan merusak kebiasaan yang baik. Kita boleh, harusnya ada orang baik. Tapi kalau sukanya kumpulannya dengan orang yang hidupnya nggak baik, ngumpulnya di situ terus. Cepat atau lambat, saudara lihat terus, saudara dengar terus, masuk pikiran, masuk hati. Akhirnya saudara bisa jadi orang yang tidak baik. Tapi kalau saudara kumpulnya dengan orang-orang yang lingkungan baik, lihat yang baik, dengar yang baik, masuk pikiran, masuk hati, saudara akhirnya akan menjadi orang yang baik. Saya seringkali
sampaikan kepada orang tua yang anaknya sekolah luar kota, apalagi luar negeri. Carikan gereja yang baik, lingkungan yang baik. Di Solo nggak baik pun, di Indonesia nggak baik pun, kalau di sana lingkungannya baik, dia akan berubah jadi anak yang baik. Di Indonesia boleh baik sifatnya, ya. Kalau di sana lingkungannya orang-orang yang tidak baik, nanti akan rusak juga waktu di sana. Karena apa? Lingkungan. Orang itu bisa dilihat siapa diri kita, dilihat dari lingkungannya atau kumpulannya. Sukanya kumpul dengan baik atau tidak baik. Kalau kumpulannya sukanya di lingkungan yang tidak baik, sudah pastilah cepat atau lambat pasti gak baik. Maka firman Tuhan berkata, jangan sesat. Sesat itu tersesat. Inginnya baik tapi tersesat, jadi tidak baik. Karena apa? Pergaulan yang tidak baik akan merusak, saudara. Lah itu bisa menghancurkan, saudara. Ya, seperti ya lingkungan rohani dan banyak itu akan sangat mempengaruhi. Saya ingin mengajak saudara, lihatlah ya orang pada zaman Musa, perbandingan antara orang yang punya lingkungan baik dan orang yang lingkungannya tidak baik. Coba dikeluarin PowerPoint-nya. Ya, coba dikeluarin. Ya, saudara. Yosua dan Kaleb, ya itu punya lingkungan yang baik, pergaulan yang baik. Sukanya kumpul, bergaul dengan Musa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Mau tidak mau, lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Dengar apa yang dikatakan oleh Musa. Pikirannya makin lama makin seperti Musa. Pikirannya makin lama makin baik, saudara. Imannya juga sebesar imannya Musa. Punya iman, punya keyakinan seperti Musa. Akhirnya sama-sama, ya saudara. Oh, bisa jadi pemenang dan mereka masuk tanah perjanjian, saudara. Dan banyak, yang penting ini pergaulan yang baik membuat mereka jadi orang yang baik, membuat mereka ngalami yang baik. Tapi pada zaman Musa ada lingkungannya orang-orang yang tidak baik, bergaul dengan siapa? Korah, Datan, Abiram, yang selalu berpikir negatif, yang selalu berkata negatif, yang selalu berpikir pemberontakan, yang selalu menfitnah Musa, yang selalu berpikir berkata yang tidak baik. Sudah dengar? Ya, semuanya ikut pengaruh tidak baik. Yang suka kumpul dengan ya Korah, Datan, Abiram, suka sama berpikir negatif, suka sama memberontak, suka sama saudara melakukan hal yang tidak baik, tidak percaya saudara, dan akhirnya juga sama ikut mati bersama ini, mengalami yang tidak baik saudara, tidak masuk tanah perjanjian. Tergantung kita. Ambil pergaulan yang baik, saudara akan mengalami hal yang baik. Kalau saudara suka kumpul yang tidak baik, saudara bahaya. Nenek bilang itu berbahaya. Kalau enggak percaya tanya nenek. Ya, betul? Nah, saya bersyukur gereja kita diberkati dengan apa? Kelompok sel. Kalau saudara bisa perhatikan kelompok sel, itu adalah sarana kita punya pergaulan yang baik. Saya cerita sedikit Daniel, saudara perhatikan. Daniel hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi manusia Allah yang luar biasa karena dia punya lingkungan yang baik. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, betul nggak saudara? Itu kelompok saya, itu lingkungan yang baik. Saudara perhatikan ini saudara, ya sejak kecil sudah punya lingkungan yang positif. Ada masalah diatasi bersama, saling mendukung, saling mendoakan. Oh, berpikir yang positif, luar biasa sekali, ngalami hal yang luar biasa. Demikian juga kelompok saya. Saudara yang belum tergabung dalam kelompok saya, daripada saudara sukanya ngumpul, saudara, orang-orang yang hidupnya terus saudara tidak baik, saudara bisa rusak. Bergabung di situ, yang baik saudara itu akan mengalami yang baik. Alkitab berkata berbahagia yang tidak suka kumpul, duduk, jalan bersama dengan orang fasik, dengan pencemooh, dengan orang yang tidak percaya, dengan orang yang menolak Tuhan. Berbahagia yang gak suka seperti itu. Tapi kesukaannya adalah orang-orang di lingkungan apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Nah, luar biasa. Saudara bisa bergabung, saudara. Lalu saudara ketua kelompok saya dorong setiap saudara sungguh-sungguh bangunlah kelompok saya saudara menjadi lingkungan yang baik.
lingkungan yang positif, jangan lingkungan yang negatif. Pemikiran, perkataan, ucapan yang positif, sharingkan yang positif. Saudara, belajar punya penundukan yang baik di kelompok saya. Impartasikan ketaatan, penundukan yang baik, gembalakan dengan baik supaya mereka bertumbuh dengan baik. Setiap ketua kelompok saya punya tanggung jawab dari Tuhan. Saudara menciptakan hal yang baik. Ya, saudara bisa bergabung dengan kelompok saya. Amin. Katakan sebelah, ayo bangun lingkungan yang baik. Di gereja kita untung ada kelompok saya. Itu sarana punya lingkungan yang baik. Amin. Namun juga ada nasihat yang ingin saya sampaikan. Saya berkali-kali kalau jemaat belum ikut kelompok saya ikut. Saya dorong mereka ikut kelompok saya. Tapi berapa kali saya diprotes. Pak Baja nyuruh saya ikut kelompok saya. Saya sudah ikut kelompok saya. Tapi saya lihat kelompok saya enggak karuan. Di situ semua aturan gereja dilanggar. Di situ malah buat gosip, jelek-jelekan orang lain. Di situ sudah malah saya rusak kalau di situ terus. Gimana Pak? Nah, saudara kalau ditanya seperti itu gimana jawabnya? Saya nyuruh dia ikut kelompok saya, dia sudah ikut kelompok saya, tapi dia di sana malah merasa sama orang dunia, masih lebih baik orang dunia. Nah, saudara coba jawabannya ya saudara ya. Ya, bagaimana kalau kelompok saya tidak mentaati aturan gereja, dilanggar semua, kasih contoh yang jelek. Suka enggak taat, melanggar, ya, tidak men-sharingkan aplikasi renungan dari gereja kita, renungannya sendiri, visinya sendiri, pengajaran dari lain-lain yang dipakai, ya, melanggar, mengundang pembicara dari luar, harusnya pemimpinnya di dalam untuk latihan, dilanggar juga, saudara. Lalu pakai untuk gosip, pakai untuk jelek-jelekan, menfitnah. Kalau sampai saudara ngalami seperti itu, atau saudara ditanya jemaat yang lain ngalami seperti itu, apa jawaban saudara? Apa jawaban saudara? Apa jawaban Korsek? Coba dikeluarkan sedikit. Gampang saudara. Apa ini? Didoakan saudara. Lah, jangan saudara ikut marah-marah saudara. Jangan saudara ikut pahit hati. Didoakan kelompok saya. Didoakan ketuanya. Didoakan, betul saudara? Jangan saudara malah ikut reaksi yang tidak baik. Didoakan, katakan saudara. Didoakan, katakan sebelah saudara. Didoakan, itu yang pertama. Iya. Kalau didoakan masih masih enggak mental gitu saudara. Apa yang dilakukan lagi? Nah, diingatkan itu salah lo. Aturan gereja kita enggak boleh gitu lo. Itu salah lo. Jangan menfitnah kalau engkau enggak ngerti lo. Itu salah lo. Jangan berpikir negatif terus lo. Firman Tuhan, itu salah lo. Diingatkan. Ada orang didoakan saja bisa. Tapi ada orang yang lebih sulit, ndableknya lebih banyak. Kalau enggak dikasih tahu tetap enggak bisa, saudara. Diingatkan. Daud itu diingatkan baru sadar. Dia salah berbuat dosa. Enggak diingatkan enggak sadar. Ya mungkin sudah ada banyak orang doakan, tapi enggak sadar. Sampai Allah kirim Nabi Nathan untuk mengingatkan, baru dia sadar. Yang kedua apa saudara? Diingatkan dengan kasih. Saudara, diingatkan dengan kasih. Kalau saudara salah diingatkan, jangan malah marah, tersinggung. Gitu jangan, saudara enggak bisa maju. Ada orang mengingatkan itu bersyukur. Saudara akan selamat, betul saudara? Diingatkan, enggak boleh loh. Itu nyalah loh. Kita nanti melakukan yang tidak baik, beri contoh yang tidak baik. Ya. Lalu kalau masih mental, diapain? Sampai tertawa itu sampai tadi suaranya. Ya, mungkin saudara ngalami itu di kelompok saya. Diapain? Diperjuangkan supaya bisa baik. Berjuang, pokok berjuang, berusaha, berjuang terus supaya kelompok saya bisa baik. Kalau diperjuangkan masih nggak bisa. Aku harus berjuang loh Pak. Aku sudah doakan Pak. Aku sudah kasih tahu Pak. Malah marah-marah. Aku dimusuhi. Apa yang saudara perbuat? Ya terpaksa. Ini alternatif terpaksa seperti ini saudara. Keluarkan. Nah kalau memang tetap tidak bisa. Ya maka terpaksa pindah ke kelompok sel lain yang baik saja. Daripada saudara ikut rusak.
Betul saudara? Ya sudah, cari yang bisa menjadi lingkungan yang baik. Kelompok saya itu hebat kalau dilakukan dengan benar. Saya sekarang mau cerita sedikit apa yang baru saja saya alami. Saya sudah bertahun-tahun tuh ingin ninjau tanah kelahiran ayah ibu saya di Tiongkok, RT Cina, saudara. Bertahun-tahun gak sempat terus, sibuk, repot terus. Tapi satu hari kakak saya berkata, kamu harus segera pergi. Kita semua sudah tua loh. Kalau kamu gak pergi-pergi, besok mungkin belum tentu bisa pergi. Kakak saya sudah tua, yang paling tua saja yang di sana yang di sana sudah umurnya 80-an. Saya itu anak ke-10, paling kecil. Umur saya 63, saudara bisa bayangkan. Lah yang pertama umurnya berapa, saudara? Lah saya sempat kumpul. Hanya sungguh-sungguh saya berjuang, saudara. Selesai KKL 10 hari, saya pergi ke sana. Nah, saya pergi itu kaget, saudara. Ada banyak hal yang luar biasa. Saya nggak punya waktu cerita. Yang pasti itu desa, saudara. Saya harus pergi dulu di kota Shenzhen, lalu naik kereta cepat. Mungkin atau ini gambaran, saudara. Mungkin diulangi dulu ya. Di tengah saya naik kereta cepat. Kereta cepatnya dulu dicariin, coba dikeluarin. Ya sebentar salah. Naik itu. Kecepatannya katanya 200 sampai 300 km. Itu 1000 meter lebih, saudara, menuju desa kelahiran orang tua saya di Fujing, saudara. 1000. Hanya 5 jam, saudara. Itu jauh sekali, saudara. Kereta cepat. Loh kok cepat? Tadi coba gunung yang hijau dicari. Ya nanti diurutkan. Waktu lewat mau masuk di desa itu, saya lihat gunung hijau. Kakak saya ngomong, 20-30 tahun yang lalu saya di sini gundul. Kenapa gundul? Satu, gersang, memang tanahnya kurang air. Kedua, melarat. Sampai tumbuh-tumbuhan di pegunungan diambil semua. Yang bisa dimasak dari sayur. Dimakan semua tumbuh-tumbuhan. Sampai gunungnya gundul. Loh betul, saudara, melarat, saudara. Lanjutkan sekarang. Tiba-tiba sana baru 10 tahun lebih, saudara, berubah. Di kota sudah 30 tahun lebih. Ini di desa, saudara. Harus tahu dulu. Saudara lihat seperti ini. Lanjutkan. Bangunan-bangunan yang lalu. Bangun apartemen itu bisa sekali bangun 20 tower, 30 tower, ada yang 50 tower. Luar biasa sekali, saudara. Lanjutkan. Saudara lihat banyak sekali, saudara. Lanjutkan, saudara. Banyak. Ini dulu desa. Desa Kluthuk gitu, saudara. Jauh dari Solo dulunya begitu, saudara. Lanjutkan. Nah, ini juga lanjutkan. Nah, ini wanita yang paling saya cintai sedang moto itu, saudara. Karena lihat itu, kotanya berubah total gitu. Lanjutkan. Apalagi lah, ini family saya, saudara. Ini sudah 80 tahun ini, saudara. Jadi ini family saya. Saudara lihat, ini paling muda, paling ganteng gitu, saudara. Lanjutkan lagi. Nah, ini stasiunnya aja seperti ini, saudara. Ini stasiun kereta api. Lanjutkan. Ini juga, saudara, yang bisa baca Mandarin, Fujing gitu, saudara. Itu Hokjia. Fujing. Lanjutkan lagi. Lah, saudara lihat, jalan saja dicuci, saudara. Ini mobil itu cuci jalan, loh. Saudara lihat ini. Ini keluar air kanan kiri, saudara. Jalan saja dicuci kok. Solo, Semarang, Jakarta belum dicuci jalannya, saudara. Di sana jalan aja dicuci kok, saudara. Lihat ini. Lanjutkan. Nah, ini saya ketemu dengan pendeta sekarang cara rohani luar biasa sekali. Ini saya cerita sedikit. Saya ketemu dengan hamba Tuhan di sana. Saya nggak nyangka, ceritanya begini. Waktu saya buat visa, istri saya keluar, punya saya belum keluar. Lalu dikirimi formulir untuk membuat pernyataan. Karena di paspor saya tulisannya saya itu pendeta. Jadi harus membuat pernyataan tidak akan bawa agama di sana. Jadi tidak akan. Itu pada hatinya hamba Tuhan, anak Tuhan kan selamatkan jiwa. Betul gak, saudara? Sekarang disuruh nanda tangan, gak boleh, saudara. Ya sudah. Lalu sudah saya kirim, gak bisa lagi dipanggil. Harus ke Jakarta sendiri. Diwawancarai, buat pernyataan langsung. Gak boleh. Nyampaikan agama di sana, saudara. Ya sudah. Sebetulnya saya mau membawa Alkitab yang saya dapatkan di tanah perjanjian. Saya bawa, mau saya berikan, ada beberapa bata semua. Lah saya bawa, nggak boleh, sudah janji nanti ditangkap, saudara.
Ya sudah, saya agak mikir. Nah, tapi Tuhan bukakan luar biasa. Saya ketemu dengan hamba Tuhan ini, saudara. Dia itu jemaatnya, ya, di gereja induknya 10.000 lebih. Tapi dia punya 30 cabang lebih. Kalau di total semua sekitar 30.000 jemaatnya. Ya, saudara, luar biasa, maju. Dia, saudara, punya banyak cabang. Ya, lanjutkan dulu. Nah, ini gedungnya, gereja induknya, saudara, besar, saudara. Ya, lanjutkan lagi, coba gambarnya. Ini salah satu gedung cabangnya. Ini salah satu cabangnya, lanjutkan. Iya, ini juga sama dengan tadi cabangnya. Lanjutkan. Apalagi, ini juga salah satu cabang yang sedang membangun. Ini di ruangan sementara, saudara. Iya, ini tulisan Mandarin, saudara masih bisa lihat. Lanjutkan. Iya, ini rencana dibangun seperti ini. Salah satu cabangnya, saudara. Lanjutkan lagi. Iya, ini kumpul dengan mereka. Ini pendetanya tadi, saudara. Iya, saudara. Lah, kita share banyak. Lanjutkan dulu. Lah, ini share banyak. Mereka ngomong begini. Mereka sudah sampai seperti itu. Mereka berkata, kami perlu belajar kelompok sel. Kita mengembalakan di pusat 10.000 lebih. Di cabang-cabang semua jumlahnya 30. Kita sampai sekarang hanya punya 60 kelompok sel. Kita nggak tahu bagaimana bisa mengembalakan dengan baik. Kita nggak bisa memuridkan mereka dengan baik. Kita tahu itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bangun dengan kelompok sel. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka dengar gereja kita pakai kelompok sel. Mereka minta supaya kita bisa datang di sana ngajarkan kelompok sel. Kebetulan dia juga ketua badan gereja di sana. Dia berkata, datang ajarkan kelompok sel. Saya akan kumpulkan ya gereja-gereja semua di sini supaya semua bisa mengembalakan, memuridkan dengan baik. Saya ngomong, loh, saya datang saja harus tanda tangan kok. Enggak boleh. Agama kok diundang terus gimana? Dia bilang, oh enggak apa-apa, itu memang aturan umum. Kita sudah pernah ngundang dari Amerika, dari mana, dengan caranya gereja-gereja di sana yang ngundang. Jadi ada referensi gereja-gereja di sana yang ngundang. Boleh, kita sekarang sudah ada tamu di Amerika. Jadi ada tamu di Amerika ditinggal, dia temui kita karena dia ingin tahu tentang kelompok sel. Ingin belajar tentang kelompok sel. Kapan bisa datang untuk kita belajar kelompok sel? Lah mungkin nanti KKS itu ke sana ngajari kelompok sel. Pak Harun itu ngajari, Pak Budi, Edi, ayo. Iya, siapa lagi? Bu Arif ngajar kelompok sel di sana. Betul? Itu kebutuhan mereka. Dan saya kaget, di Fucing saja itu desa, saudara. Ada sekitar 500 gereja. Dan lebih hebat lagi mereka berkata, di Fucing persentase Kristen yang paling banyak. Di Fucing ini 25% penduduknya Kristen. Tapi kembali lagi, saudara, banyak bisa diajar kelompok saya. Praise and worship saya lihat di sana juga belum ngalami terobosan. Banyak yang bisa diajarkan. Saya percaya Tuhan sedang buka pintu yang baru. Di sana itu penduduknya 1,3 miliar. Berapa kali Indonesia? 6,5 mau 7 kalinya Indonesia. Tuhan Raya. Tapi saya balik lagi. Kelompok sel. Kata sebelah, maka ayo kelompok sel yang baik. Ayo kelompok sel yang baik itu, saudara, bisa jadi berkat. Amin ya. Si Ami kasih tahu, kok cenah. Wah, lagu-lagunya itu mau saya bawa di sana. Dulu yang dibuat oleh Fucing itu. Ya, Fucing itu. Kakak saya tahu dikirim ke sana, dia senang sekali. Wah, buku ini dapat dari mana ini? Bisa dapat enggak buku ini, saudara? Diterjemahkan oleh ya, cenah, luar biasa. Tapi kembali, saudara, kelompok saya membangun lingkungan yang baik. Saya ajak semua pemimpin bangun kelompok saya dengan baik. Saudara akan dipakai Tuhan menjadi berkat. Datangkan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Sekali lagi sekarang tepuk sebelah yang lebih keras. Bek gitu, saudara. Kelompok saya, saudara, bangun lingkungan yang baik. Yang terakhir, pola hidup
yang salah itu jadi penghalang, pola hidup. Atau secara rohani itu sudah jadi tabiat, ya, tabiat kita, hidup lama kita. Saudara dengar, saudara, hidup kita ini terpola dengan kebiasaan. Manusia itu selalu melakukan yang biasa dia lakukan. Contoh lah, saudara, contoh ya, saudara buktikan di sini. Saudara yang duduk di sini, mungkin saudara sudah bertahun-tahun duduknya di situ terus. Enggak mau berubah kalau enggak terpaksa. Kalau kursi yang biasa diduduki saudara, diduduki orang lain, saudara sudah, piye toh? Kok didudukin? Ya toh ya. Saudara di sini, terus di sini semua. Jadi saya itu mudah mau cari, datang enggak ya dia ya, golek saja. Biasa duduk di mana? Biasa di lain golek sambil khotbah itu sambil lihat saudara. Tekorak ya, datang enggak ya saudara. Sudah mudah, karena manusia itu terpola dengan apa? Kebiasaannya. Betul? Yang biasa malas, mau dimanapun tetap malas. Iya toh ya. Yang rajin, mau dimanapun tetap rajin. Iya toh ya. Yang biasa bersih, di mana-mana tetap inginnya bersih. Tempat yang jorok gak bisa. Betul? Tapi yang biasa jorok seperti apa ya, nikmat saja gak apa-apa. Bersih-bersih gak butuh. Iya toh ya. Terlalu bersih marah risih kadang-kadang gitu. Kebiasaan. Nah saudara dengar. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau diubah menjadi anak Allah. Kalau kita mau diubah menjadi manusia Allah. Saudara dengar. Kalau kita mau mengalami perubahan keluarga kita jadi baik. Kebiasaan lama yang tidak baik harus dirubah menjadi baik. Pola hidup, gaya hidup yang tidak baik harus dirubah. Kalau tidak itu tetap saja. Contoh, kalau saudara malas belajar, malas bekerja, malas berjuang sehingga saudara melarat. Saudara terima Yesus. Yesus sudah sediakan berkat. Tapi kalau pola hidup saudara tetap pola yang malas. Malas belajar, malas bekerja, malas berjuang, tetap melarat. Gak bisa mengalami kelimpahan. Harus diubah dari pola hidup malas menjadi rajin. Kalau saudara biasanya pola hidup di rumah suka nyerang keluarga. Sehingga keluarga saudara pecah. Saudara bertobat terima Yesus. Ingin keluarga saudara berubah jadi rukun, baik, bahagia. Pola hidup saudara rubah. Pola ucapan saudara berubah. Pikiran negatif dirubah. Saudara perkataan negatif dirubah. Kalau gak dirubah, keadaan keluarga saudara gak berubah. Pola hidup itu akan mencetak kita. Nah, jadi kalau tadi sudah biasa punya pola hidup dalam dosa, harus mulai berubah. Sekarang pola hidupnya adalah hidup dalam kekudusan. Kalau dulu pola hidupnya negatif terus, rubah. Sekarang positif, belajar positif. Kalau dulu terus pola hidupnya penuh kepahitan terus, rubah. Kalau saudara enggak rubah, saudara enggak bisa mengalami kebaikan Tuhan. Orang yang pola hidupnya makanan enggak sehat terus, enggak diurus. Ganti, sekarang punya pola hidup yang makannya makanan sehat. Tubuh saudara akan sehat. Rubah pola hidup yang tidak baik jadi baik. Saudara dengar ya. Semua yang tidak biasa kita lakukan, kita merubah gaya hidup kita. Pertama pasti sulit. Pertama pasti enggak nyaman. Pertama pasti sulit, enggak nyaman. Tapi sekalipun sulit, enggak nyaman, bukan berarti tidak baik. Hanya belum biasa. Biasanya malah suruh rajin, mudah atau sulit? Sulit, tapi harus dipaksa. Dipaksa, bangun pagi, banyak belajar, banyak bekerja, banyak berdoa, banyak berjuang, dipaksa. Kalau saudara sudah paksa terus, lama-lama ya biasa, enggak apa-apa. Bangun pagi jadi biasa, karena sudah kebiasaan. Betul enggak saudara? Doa pagi sudah biasa, jadi kebiasaan. Dan kalau sudah biasa, saudara masih paksa lagi. Pagi bangun, pagi doa, kerja yang rajin. Nanti lama-lama jadi kebutuhan. Pagi enggak doa, bingung. Kok enggak doa tadi saudara? Rasanya ingin harus doa. Jadi kebutuhan. Lama-lama jadi kebutuhan. Sehingga itu akan jadi gaya hidup saudara. Bangun pagi, doa, rajin, jujur. Gaya hidup ilahi
Saudara akan mengalami berkat ilahi. Saudara akan mengalami anugerah. Saudara akan diciptakan jadi baru. Saudara akan mengalami jadi manusia Allah. Rubah gaya hidup. Rubah apa? Gaya hidup. Yang tidak baik dirubah. Sejak saudara mulai uji. Apa yang jadi penghalang. Lalu dirubah. Kalau saudara enggak merubah, saudara tidak akan bisa mengalami. Saudara merubah, saudara bertumbuh dari kasih karunia pada kasih karunia. Saya tutup dengan satu saja yang saya alami. Saya sangat diberkati lewat ini, saudara. Pelajaran ini membuat perubahan. Saya mulai merubah gaya hidup saya. Biasanya saya gaya hidup saya secara lahiriah. Saya punya kesadaran secara lahiriah. Semua secara lahiriah. Tapi saya mulai dibukakan. Tuhan berkata, kita harus belajar, saudara, ngerti kita itu manusia roh. Yang punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kita sendiri adalah roh. Manusia roh, tinggal dalam tubuh ini. Roh, tapi kita sudah terlalu biasa. Gaya hidup secara lahiriah. Semua dilihat secara lahiriah. Semua disadari secara lahiriah. Semua dipikir secara lahiriah. Saya sedang diajar Tuhan merubah gaya hidup saya adalah hidup dalam roh. Mempunyai kesadaran roh. Sekarang bukan saya lahiriah. Saya sadar kesadaran roh. Saya sedang dituntut Roh Kudus untuk sampaikan firman. Saya sedang berjalan bersama Allah dalam roh. Roh saya gunakan tubuh saya. Roh saya ngatur jiwa saya. Roh hidup dalam roh. Kesadaran secara roh, bukan sadar secara lahiriah, sadar secara roh. Mudah atau sulit? Sulit. Saya enggak ngomong mudah, sulit. Karena sudah tahun gaya hidupnya lahiriah, saudara. Merubah itu tidak mudah, tapi saya berusaha memaksa. Hidup dalam roh. Tuhan berkata, nyembah dalam roh dan kebenaran. Berkata-kata dalam roh, betul enggak saudara? Berpikir dalam roh. Hidup dalam roh. Baru jadi manusia rohani. Saya diajar Tuhan untuk ini, saudara. Mulai belajar hidup dalam roh. Punya kesadaran dalam roh. Yang punya kesadaran roh saya. Saya berjalan bersama Roh Kudus. Menghadapi masalah bersama Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Belajar hidup dalam roh. Saya percaya Tuhan sedang melatih saya. Untuk menjadi manusia rohani. Untuk menjadi manusia Allah. Saya paksa, nanti lama-lama jadi biasa. Dimanapun saya hidup dalam roh. Kesadaran secara roh. Berpikir secara roh Allah. Betul? Lama-lama akan nyata menjadi manusia Allah. Dimanapun saya enggak pernah sendirian. Dimanapun saya berasa dengan roh Allah. Berjalan bersama roh Allah. Betul? Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, angkat tangan saudara, doa. Kami bersyukur karena firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbataskan waktu. Tapi Tuhan, Engkau bukakan pengertian. Roh Kudus, Engkau yang sudah mengajarkan pada hamba-Mu. Ajarkan pada setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Singkapkan pembukaan-pembukaan-Mu. Berikan pewahyuan. Jadikan itu rema bagi setiap kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau yang terus berkarya. Engkau yang bangun setiap kami menjadi manusia roh, menjadi manusia Allah, dan Engkau berkarya dahsyat. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri tepuk tangan dan silakan duduk saudara.